Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di perkuliahan pengelolaan dan pengolahan limbah. Baik, kali ini bahasannya adalah mengenai jenis dan karakteristik limbah. Gitu ya. Baik, jenis limbah itu dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, jika dilihat berdasarkan wujudnya, limbah ini terbagi menjadi limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Nah, kemudian limbah padat itu biasanya berupa sampah ya, berupa sampah. Nah, sampah ini ternyata ya kita bisa lihat dari diagram ini. Jadi ternyata sampah terbesar di Indonesia itu sampah padat ya terbesar di Indonesia itu berasal dari sampah makanan. Oke, jadi sebesar 58% ya. Sisanya itu rata ya, ada kertas 13%, plastik 8%, karet, kulit, dan kayu 16%, dan kaca serta metal itu sekitar 1% ya. Di sini mungkin kita bisa merenungi juga ya, terkadang kita membeli sesuatu gitu ya, makanan itu karena nafsu gitu kan ya, enak pengen gitu kan, tapi ternyata pengen ini pengen itu, apalagi kalau misalnya habis lagi puasa gitu kan ya, buka puasa pengen ini pengen itu gitu, ternyata sudah ada di depan mata, kita tidak bisa memakan semuanya gitu kan. Kita harus bisa mengukur diri gitu ya supaya bisa berkontribusi dalam mengurangi sampah padat ya, terutama sampah makanan, karena ini merupakan presentasi terbesar, walaupun tentunya sampah yang lain juga harus bisa mungkin kita kurangi. Baik, kemudian limbah padat, tadi kan berdasarkan wujudnya ada limbah padat, ada cair dan gas. Nah, limbah padat itu sendiri definisinya berdasarkan SNI, jadi merupakan limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan untuk melindungi investasi pembangunan. Jadi pokoknya dia yang padat aja. Zat organik, bisa juga zat anorganik. Jadi ini tidak mempertimbangkan apakah nanti dia terurai gitu kan ya, atau tidak. Pokoknya keduanya itu masuk ke dalam limbah padat. Jadi misalkan nggak apa-apa buang makanan mah, nanti juga kan dia masuknya bahan organik, nanti akan terurai. Nah, jangan sampai ada dalam pikiran kita seperti itu ya. Nah, penghasil limbah padat ini diantaranya ya pasar tradisional, kemudian ini apa sih, buangan sampah-sampah rumah tangga begitu ya. Dan juga misalnya dari aktivitas-aktivitas seperti kantor, sumber-sumber aktivitas seperti kantor, sekolah, dan lain-lain. Nah, atau lebih jelasnya ini ada pemukiman, ada pusat perdagangan, ada institusi, konstruksi, pelayanan umum, instalasi pengolahan, industri, dan pertanian atau perkebunan. Nah, jenis dan karakteristik limbah padat atau sampah ini diantaranya sampah yang berupa zat kimia, sampah yang dibakar, dan sampah yang membusuk. Sampah zat padat yang berupa zat kimia tadi dibedakan menjadi organik dan anorganik. Kemudian sampah yang dibakar itu ada yang kategori mudah dibakar, ada yang tidak mudah, dan ada sampah yang membusuk. Membusuk juga ada yang mudah membusuk ya, itu kita namakan sebagai garbage. Ada yang sulit membusuk, kita namakannya istilahnya itu sebagai rubbish. Nah, kemudian secara detailnya ada 9 pembagian jenis limbah padat. Jadi yang pertama ada garbage. Garbage itu yang mudah membusuk dan terurai. Yang kedua ada rubbish, yaitu yang tidak mudah membusuk. Ya. Tapi dia juga bisa mudah atau tidak terbakar. Kemudian ada ash. Ash itu sisa pembakaran industri, ash atau abu ya. Kemudian ada street sweeping, yaitu sampah dari jalan, biasanya dari aktivitas transportasi ya. Ada yang buang sampah sembarangan misalnya gitu kan ya. Sampai sekarang masih banyak ya seperti itu gitu kan ya.
Kemudian dead animal, yaitu bangkai binatang mati, dan household refuse, yaitu sampah campuran dari perumahan. Ya. Hal yang menarik dari street sweeping ini kan kemarin yang viral itu ada yang melempar sampah plastik ke dalam mulut komodo ya di Taman Safari. Nah itu jangan sampai kita, dan akhirnya dipanggil ya membuang sampahnya itu. Masalah saya kurang tahu sih disanksi apa. Tapi jangan sampai kita berkontribusi dalam street sweeping ini ya. Ya yang lain juga jangan sampai gitu kan. Tapi kan street sweeping ini sangat-sangat menunjukkan attitude seseorang ya. Yang ketujuh ada abandoned vehicle, yaitu bangkai kendaraan. Kemudian ada demolition waste, yaitu sisa pembangunan gedung, dan sampah khusus, yaitu sampah dengan penanganan khusus. Nah, karakteristik limbah padat. Yang pertama dilihat dari sumbernya, yaitu sumbernya itu yang tadi ya. Jadi komposisi dari limbah padat dari berbagai sumber itu akan berbeda. Jadi misalnya dari rumah tangga dan dari industrial itu akan berbeda. Kemudian yang kedua dilihat dari aktivitas penduduk. Jadi profesi dari masing-masing penduduk akan membedakan jenis limbah padat yang dihasilkan dari aktivitas sehari-harinya. Jadi misalnya orang yang bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional dan orang yang bekerja kantoran itu akan beda ya penghasil jenis limbah padat yang dihasilkannya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pengumpulan dan pembuangan yang dipakai. Jadi sistem pengumpulan dan pembuangan yang berbeda dari masing-masing tempat akan membedakan komposisi limbah padat yang perlu diketahui. Jadi misalnya pengumpulannya apakah benar organik dan organik, gitu kan? Ada yang begitu, ada yang misalnya langsung aja saya mah dibuang disatuin aja ya, gitu kan? Nah itu mah nanti urusannya tukang sampah misalnya begitu kan ya. Itu kan nanti akan membedakan komposisi limbah yang misalnya membuangnya langsung dicampur, ada yang tidak. Itu membedakan komposisi limbah, begitu pula tempat pembuangannya. Kemudian yang keempat berdasarkan geografisnya. Jadi misalnya daerah yang satu dengan daerah yang lain berdasarkan letaknya akan membedakan komposisi limbah padat yang dihasilkan. Misalkan daerah pertanian ya, misalnya di dataran tinggi gitu, dan daerah perindustrian yang banyak di dataran rendah itu akan mempunyai komposisi limbah padat yang berbeda. Kemudian yang kelima sosial ekonomi. Nah, faktor ini sangat mempengaruhi jumlah timbulan limbah padat suatu daerah. Jadi misalnya ada adat istiadat, taraf hidup, perilaku mental masyarakat itu juga akan membedakan komposisi dari limbah padat yang dihasilkan. Kemudian musim juga yang mempengaruhi. Jadi misalnya musim hujan dan musim kemarau komposisinya beda ya. Biasanya kalau musim hujan itu terlihatnya sampah tuh jadi banyak gitu karena banyak yang terbawa air gitu kan ya, banyak yang terkumpul di satu tempat karena terbawa oleh arus air gitu kan ya. Walaupun sebenarnya kalau dari jumlah mungkin di musim kemarau juga sama ya. Tapi karena musim hujan itu banyak yang terbawa air sehingga terlihatnya banyak begitu kan, atau lebih tercampur misalnya dalam musim hujan. Nah, itu juga kan membedakan komposisi dari limbah padat yang dihasilkannya dari berbagai musim. Nah, kemudian yang ketujuh teknologi. Dengan kemajuan teknologi, maka jumlah timbulan limbah padat juga meningkat. Jadi sebagai contoh, dulu tidak dikenal adanya limbah jenis plastik ya. Dulu kan tidak pakai plastik kemasan-kemasan itu ya zaman dulu. Gitu. Nah, kesininya setelah diteliti, oh ternyata ada polimer nih yang bisa jadi wadah gitu. Ada plastik misalnya gitu kan. Nah, kan tadi ya teknologi itu kadang apa sih? Teknologi itu kadang menguntungkan ya, keuntungan dan kerugian, tidak selamanya menguntungkan gitu kan. Seperti adanya plastik ini juga kan otomatis dia akan justru menambah limbah padat itu sendiri. Nah, kemudian dari waktu ya, waktunya itu. Jadi misalnya apa sih, per hari, per minggu, per bulannya itu akan berbeda kan jumlah timbunannya dan nanti akan mempengaruhi apa sih komposisi dan karakteristik dari limbah padat itu sendiri. Nah, kemudian tadi kan yang kedua ada berdasarkan wujud ada limbah cair ya.
Limbah cair itu adalah jika didefinisikan, jadi wastewater is water carrying dissolved or suspended solid. Jadi air yang membawa padatan terlarut maupun tidak terlarut dari perumahan, peternakan, bisnis, dan industri. Ini berdasarkan pengertian dari Environment Protection Agency pada tahun 1977. Komposisi air limbah itu biasanya 99,9% terdiri dari air dan 0,1%-nya terdiri dari bahan padat. Bahan padatnya apa saja? Ada bahan organik seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Ada bahan anorganik seperti butiran, garam, dan logam. Nah, karakteristik limbah cair ini dibagi menjadi ada karakteristik fisik, kimia, biologi, dan radioaktif. Karakteristik fisik yaitu biasanya total zat padat ya, total suspended solid atau disingkat menjadi TSS. Kemudian ada total padatan terlarut, itu disingkat atau bahasa Inggrisnya adalah total dissolved solid, disingkat menjadi TDS ya nanti. Jadi kalau ada istilah TSS, TDS itu artinya ini. TSS itu total zat padat, TDS itu total padatan terlarut. Kemudian karakteristik fisiknya diantaranya bisa dibedakan dari bahu, dari suhu, dan dari warna. Nah, karakteristik kimianya itu bisa dinyatakan dengan kandungan organik. Kandungan organik yang pertama yaitu BOD atau Biological Oxygen Demand. Ini adalah banyaknya oksigen yang diperlukan untuk menguraikan benda organik oleh bakteri aerobik melalui proses biologi secara dekomposisi aerobik. Kemudian COD atau Chemical Oxygen Demand, yaitu jumlah banyaknya oksigen bagi pengoksidasi kimia untuk mengoksidasi zat organik dan anorganik. Nah, apa hubungannya kedua kandungan organik ini dengan kualitas suatu limbah gitu kan ya. Nah, gini, jika semakin banyak oksigen yang diperlukan untuk menguraikan benda organik maupun oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi secara kimia zat organik dan anorganik, maka otomatis kan di dalam air tersebut banyak bakterinya. Banyak bakterinya baik organik dan anorganik. Sehingga baik nilai BOD dan COD ini untuk suatu air yang baik itu harus rendah. Jika tinggi maka dapat menandakan bahwa kadar pencemar di dalam air tersebut itu tinggi. Kemudian karakteristik kimia yang lain yaitu kandungan anorganik. Kandungan anorganik ada dissolved oksigen. Dissolved oksigen ini adalah oksigen terlarut. Nah, sebaliknya dari BOD dan COD, air yang berkualitas baik itu nilai dissolved oksigennya harus tinggi. Jadi oksigen yang terlarut ya. Bukan oksigen yang diperlukan tadi untuk bakteri atau bukan oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi reaksi-reaksi di dalam air. Tetapi dissolved oksigen yaitu oksigen terlarut dalam air. Kemudian pH ya, pH-nya itu kalau bisa air yang baik itu mendekati netral. Kemudian kadar amonia atau basanya. Kadar amonianya berarti kan kalau pH-nya itu diusahakan mendekati netral, maka kadar amonianya juga harus rendah. Kemudian ada 3 jenis bahan pencemar limbah cair. Yang pertama adalah floating material ya, floating. Floating itu kan berarti apa sih? Mengambang ya. Biasanya minyak dan lemak itu biasanya ada di bagian paling atas air. Dia menyebabkan air tidak jernih, memblocking sinar matahari, bersifat racun. Kemudian ada suspended matter, jadi bahan padat yang tersuspensi ya. Total suspended solid, dia yang tidak larut ya. Contohnya misalnya dari penambangan logam. Kemudian ada ya tadi contoh salah satu sumbernya adalah dari penambangan logam. Nah, bagaimana cara pengolahan dan penanganannya? Yaitu biasanya dengan bantuan mikroorganisme. Nah, dengan cara bantuan mikroorganisme ini dia tidak membahayakan lingkungan. Kemudian jika bahan-bahannya itu mengendap, maka dapat diuraikan, dan bahannya itu merupakan bahan organik, maka dapat diuraikan dengan tingginya oksigen terlarut di dalam air tersebut. Kemudian ada dissolved impurities, jadi yang ada bahan yang terlarut, contohnya asam, alkali, logam berat, dan insektisida. Ini terlarut, jadi dia tidak tersuspensi ya. Dan ini menyebabkan air tidak bisa diminum dan merusak perairan. Nah, ini biasanya yang dianalisis ya, yang terlarut biasanya yang dianalisis.
Nah ini, kalau ini contoh limbah apa? Berarti kan tadi sudah limbah padat dan limbah cair, berarti ini adalah contoh dari limbah gas ya. Limbah gas ini definisinya adalah hasil buangan aktivitas manusia ke dalam udara dalam bentuk partikel dan gas. Berdasarkan sumbernya, maka cemaran udara ini dapat dibedakan menjadi cemaran primer. Jadi, cemaran primer adalah cemaran yang diemisikan secara langsung dari sumber cemaran. Sedangkan cemaran sekunder yaitu cemaran yang terbentuk oleh proses kimia di atmosfer. Contoh cemaran primer itu adalah karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur oksida. CO dan NOx biasanya dihasilkan oleh kendaraan bermotor ya, dan SOx itu biasanya dihasilkan oleh penambangan ya, teknologi-teknologi nuklir. Kemudian ada polutan sekunder. Sekunder itu biasanya ada kabut asap atau smog, kemudian hujan asam, CFC, klorofluorokarbon, dan CH4. Tadi kan ya, jadi yang sekunder itu dia terbentuk oleh proses kimia di atmosfer. Nah, kemudian pencemaran, sebentar. Nah, kan tadi kan antropogenik itu hasil buangan aktivitas manusia ya. Nah, si antropogenik ini sumbernya ada yang tetap, ada yang bergerak. Seperti yang tadi kan ada primary dan secondary, ini kalau ada juga yang sumbernya tetap, dilihat dari sumbernya ya, ada sumber tetap dan sumber bergerak. Sumber utama dari pencemaran udara diantaranya ada transportasi, rumah tangga, pembangkit listrik bahan fosil, pembakaran sampah, dan pembakaran sisa pertanian dan kebakaran hutan. Kemudian faktor yang mempengaruhi pencemar udara diantaranya adalah volume bahan pencemar, sifat bahannya, kondisi iklim dan cuaca, dan juga topografi. Baik, untuk jenis dan karakteristik limbah secara umum, saya rasa cukup ya. Jika masih ada yang belum dimengerti dan ingin ditanyakan, silahkan bisa di-post di forum diskusi. Jangan lupa meninggalkan jejak jika sudah menonton ya, dengan mengklik jempol untuk video ini. Ya, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.